seperti aset negara. Sekolah punya hotel. Itu kan menjadi dilirik oleh masyarakat bahwa itu aset negara. Kemudian kalau menghasilkan jasa atau layanan, itu uangnya kemana? Keinginan saya SMK itu tempatnya anak-anak yang mampu berkompetensi, berkompetisi, sehingga dia bisa menghasilkan layanan. Maka sebaiknya SMK itu berbondong-bondong untuk menjadi BLUD. Semangat pagi, sahabat literasi. Jumpa lagi dengan Rastamade Berbagi Literasi. Kali ini kita akan ngobrol asik seputar SMK BLUD bersama Kepala SMK Negeri 4 Malang. Kita ada di rumah beliau, di Kandidat Doktor Bapak Gunawan STMT. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, salam sehat selalu. Oke, luar biasa. Jadi pagi hari ini kita akan bercerita tentang trik SMK BLUD. Nah, SMK BLUD itu kayak gimana ya, Pak? SMK BLUD itu sebenarnya sama dengan SMK yang lain, tapi karena SMK itu sebagai BLUD, setelah menjadi BLUD, SMK tersebut menjadi fleksibilitasnya tinggi dalam hal memberikan layanan kepada masyarakat. Karena kalau SMK biasa, sekolah negeri, itu apabila aset negara digunakan atau dimanfaatkan untuk bisa menghasilkan suatu keberuntungan bagi sekolah, itu harus masuk kas negara. Ya. Gitu. Ini sudah termasuk bagian dari keuntungan menjadi SMK BLUD itu ya? Tentunya begitu. Karena SMK itu punya banyak sekali potensi dari proses belajar anak-anak untuk memenuhi kompetensinya, itu bisa melayani masyarakat produknya. Oke, luar baik biasa. Produk maupun jasa. Ya. Nah, untuk trik-trik untuk menjadi SMK BLUD itu kayak gimana, Pak? SMK BLUD sama sebenarnya dengan SMK-SMK yang lain. Tentunya SMK yang ber-BLUD itu biasanya sudah punya penghasilan dari proses belajar anak-anak. Nah, itu diajukan saja menjadi sekolah BLUD supaya aman. Kalau pengalaman Bapak nih di SMK Negeri 4 Malang dan juga Bapaknya pernah di SMK 11 Malang itu ya. Itu udah berapa tahun BLUD atau mulainya tahun berapa? Tahun 2018 BLUD. Ya, itu karena SMK BLUD yang mengawali di Indonesia ini. Karena saat itu Pak Dekarwo, gubernur kami, sangat perhatian kepada SMK di mana anak-anak itu punya potensi untuk menghasilkan barang dan jasa, dan itu sangat menguntungkan, bisa membuat sekolah itu lebih mandiri. Ini pada awalnya ditunjuk apa mengajukan jadi BLUD, SMK BLUD itu? Saat awal-awal itu dilihat potensi sekolah. Jadi sekolah ini layak untuk dijadikan BLUD karena apa? Karena sekolah ini mampu menghasilkan produk dan jasa untuk melindungi sekaligus anak-anak itu potensi dari siswa dalam hal menghasilkan layanan kepada masyarakat itu bisa dilindungi dengan Badan Layanan Umum sebagai status sebagai BLUD. Dilindungi dalam artian secara regulasi gitu ya, Pak ya? Seperti aset negara. Sekolah punya hotel. Itu kan menjadi dilirik oleh masyarakat bahwa itu aset negara.
Kemudian kalau menghasilkan jasa atau layanan, itu uangnya kemana? Tapi kalau menjadi BLUD, memang itu ditunjuk sebagai badan layanan, sehingga dia itu sudah dapat regulasi bahwa boleh melayani masyarakat. Seperti itu. Oke. Nah, keuntungan lebih dalam pembelajaran gimana Pak dengan menjadikan, artinya kan sebelum menjadi BLUD dan sesudah menjadi BLUD, keuntungan dalam hal pembelajaran? Dalam hal pembelajaran, anak-anak itu kalau memiliki kompetensi, itu layaknya orang-orang yang bisa menghasilkan suatu barang jasa secara di mana profesional ya. Mereka itu bisa memperoleh penghasilan dari layanannya itu. Nah, itu kalau dulu-dulu itu tidak berani terang-terangan. Karena apa? Nanti dia menghasilkan alat-alat yang digunakan itu milik negara. Penghasilannya kemana? Tapi kalau BLUD itu memang kita dibimbing untuk penggunaan anggaran, kemudian penggunaan aset, bahkan kita bisa menambah aset dari penghasilan yang kita peroleh itu untuk meningkatkan layanan. Nah, dalam hal peningkatan layanan ini memang tidak harus istilahnya orientasi pada keuntungan, bukan, tapi orientasi pada layanan. Berarti pembelajaran di situ. Nah, ini kalau sekarang kita boleh tahu, kita intip ya di SMK Negeri 4 Malang. Nah, itu jenis jasa dan produksinya yang menjadi sebuah layanan itu gimana? Di SMK 4 itu terkenal dengan grafika. Grafika. Iya. Ini SMK 2 ya? SMK 4. SMK 4-nya? Lah, layanan grafika itu banyak sekali, percetakan-percetakan. Kemudian menghasilkan grafis yang dijual, bisa bentuk merchandise, bisa bentuk percetakan buku, kemudian cetakan brosur, cetakan map, dan lain-lain. Itu banyak sekali yang dihasilkan oleh grafika. Dan sekarang SMK Grafika itu juga punya hotel. Ya, keren. Nah, dari hotel itu lumayan hasilnya, termasuk bisa untuk praktek jurusan perhotelan di SMK 4. Nah, ini manajemen SMK BLUD dalam hal ini karena sudah berproduksi kayak industri itu memang tata kelolanya dibuat tersendiri ya? Tata kelola kalau sudah BLUD itu nanti selalu dalam bimbingan BPKAD. BPKAD itu apa? Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Oh, berarti di bawah BPKAD satu birokrasi nih? BPKAD provinsi. Oh, provinsi. Itu melayani semua BLUD termasuk rumah sakit se-Jawa Timur ini itu dalam binaan BPKAD. Jadi kita penggunaan anggaran itu memang sudah diproyeksikan selama 1 tahun. Nah, 1 tahun itu bisa digunakan untuk barang dan jasa yang kita butuhkan dalam proses produksi. Juga bisa menambah aset untuk berproduksi alat-alat misalkan. Ini secara mandiri pengelolaannya? Pengelolaannya mandiri, tapi dalam laporan semua, termasuk perencanaan semua, itu dalam waktu 1 tahun itu kita program supaya aman. 1 tahun ini total habis berapa dalam hal untuk pembelian produk dan jasa yang kita gunakan untuk layanan, termasuk untuk bahan habis pakai untuk proses produksi. Itu kita ring 1 tahun. Kemudian yuk kita bagi 12 supaya aman, nanti kita bisa menyerap anggaran itu dalam waktu 1 tahun. Bulan pertama apa yang dibeli,
bahan-bahan dan lain sebagainya yang digunakan untuk proses produksi, termasuk aset. Masuk aset yang akan kita tambahkan untuk produktivitas berikutnya. Mungkin bulan ini 1/12, mungkin bulan ini agak lebih karena ada aset yang dibeli. Nah, itu kita bagi selama 12 bulan. Nah, itu aman. Oke. Luar biasa, berarti ada fleksibilitas pengelolaan anggaran, kemudian birokrasinya juga tidak terlalu panjang ya? Tidak. Hanya ke BPKAD. Ya. Nah, kalau semua keuangan milik kita, tidak ada yang mengalir ke BPKAD sama sekali. Oh gitu? Iya. Hanya pengelolaannya saja? Hanya pengelolaan dalam pengawasan dan bimbingan. Oh iya, berarti betul-betul mandiri kalau SMK BLUD. Kalau kita, ya bedanya kalau bukan BLUD kemarin, pengalaman kemarin sebelum 2018 tuh gimana? Ya, kalau kita bisa menghasilkan, itu banyak sekali LSM, wartawan, itu yang menanyakan. Kemana uangnya itu? Ini milik pemerintah. Kok digunakan, disewakan? Uangnya kemana? Nah, kan menjadi repot. Oke, setelah menjadi BLUD ternyata setelah menjadi BLUD tidak ada yang melirik. Oke, luar biasa. Berarti itu keunggulan menjadi SMK BLUD dalam hal pengelolaan keuangan. Tapi terlihat gimana Pak kemajuan sekolahnya sebelum BLUD dan setelah BLUD? Kan ini karena sekolah kan ujung-ujungnya adalah siswa, kemudian pembelajarannya juga ke siswa, orientasinya juga ke siswa. Nah, gimana pengalaman Bapak di SMK Negeri 4 Malang ini sebelum BLUD dan sesudah BLUD ini tentang pembelajaran dan serapan lulusan? Ya, kita lebih mandiri, kreatif, kemudian tidak ada yang mengganggu, itu yang paling utama. Sehingga kreativitas kita itu muncul semuanya, bisa kita lakukan apapun di situ, karena kita dalam pengawasan yang cukup ketat. Nah, fleksibilitasnya di mana? Contoh 12 bulan kita belanja untuk bahan, itu kan tidak sama masing-masing. Tapi kita gunakan itu dalam 12 bulan bilangan yang sama. Artinya letaknya ya di fleksibilitasnya di situ. Kalau anggaran yang sudah kita rencanakan, kita laporkan ke BPKAD, itu ya harus kita gunakan sesuai dengan rencana. Oke, artinya tapi siswa menjadi lebih kreatif. Iya, tiap bulan itu kan tidak sama. Pembelanjaan kita itu fleksibilitasnya. Oke, ada fleksibilitas dalam penggunaan anggaran, kemudian siswanya menjadi lebih kreatif, gitu ya? Lebih kreatif karena tidak ada yang mengganggu. Bisa dibayangkan Pak, ketika kita berproses produksi, kemudian ada yang menanyakan uangnya kemana dan lain sebagainya. Ini kan mengganggu konsentrasi kita. Luar biasa sahabat literasi, bahwa ternyata SMK BLUD itu memberikan ruang untuk pengelolaan di sekolah supaya anak-anak kita lebih berkreasi, lebih kritis dalam melakukan layanan itu, dan yang utamanya adalah memang pembelajaran. Tapi karena ada pengelolaan yang fleksibilitas dalam keuangan, nah itu menjadikan SMK BLUD di Jawa Timur ya, terutama seperti di SMK Negeri 4 Malang ini malah menjadi maju pesat. Ya, buktinya Pak Gunawan ini adalah sosok kepala sekolah yang tidak saja inspiratif, tapi beliau juga the best ya, yang menjadi kepala sekolah berprestasi. Itu luar biasa di tingkat nasional. Ada yang lebih penting lagi Pak Madi. Gimana tuh? Ketika kita ber-BLUD, sebenarnya di situ ada keuntungan. Keuntungan itu bisa menambah kreativitas, bisa menambah aset, dan bisa lebih mandiri. Tidak tergantung pada anggaran yang diberi pemerintah. Oke. Saya dengar katanya gini Pak, kalau misalkan syarat satu menjadi sebuah sekolah BLUD itu menjadi unit tersendiri gitu ya? BLUD itu menyatu di sekolah, ya. Tapi memang ada pengurus-pengurus yang menangani keuangan, kemudian ada yang menangani unit-unit usaha. Tapi itu semua menjadi milik sekolah. Nggak kayak di rumah sakit itu kan, rumah sakit itu menjadi sebuah satu unit, unit ya. Kalau misalkan SMK itu unitnya kemana? Ya,
ada BLUD, itu nanti unit-unit usahanya di masing-masing kompetensi keahlian. Oh gitu. Ya. Jadi SMK-nya masih statusnya sama seperti dulu. Sama seperti itu. Dana BOS juga masih bisa diterima. Dana apapun bantuan pemerintah tidak terpengaruh dengan status BLUD. Tapi justru kita bisa mendapat penghasilan dari kekayaan intelektual anak-anak dan kompetensi guru. Wah, ini menjadi sangat menantang untuk kita bisa mengeksplor ke SMK Negeri 4. Nanti sekali waktu kita harus langsung melihat dan menyaksikan gimana pengelolaan dan trik-trik menjadi SMK BLUD di SMK 4. Bisa Pak ya kita berkunjung nanti Pak? Boleh. Ini karena kita lagi diskusi di rumah, nanti kita akan berkunjung lain waktu dan lain hari. Oke, selamat sahabat literasi, luar biasa. Itu satu fleksibilitas menjadi SMK BLUD, dan kita berharap bahwa SMK-SMK di Indonesia bisa semua BLUD ya. Keinginan saya SMK itu tempatnya anak-anak yang mampu berkompetensi, berkompetisi, sehingga dia bisa menghasilkan layanan. Maka sebaiknya SMK itu berbondong-bondong untuk menjadi BLUD. Ya, itu closing statement-nya. SMK berbondong-bondong menjadi BLUD. Nah, persoalannya kan bukan SMK-nya yang ngajuin, Pak. Itu ada peraturan dari SMK di Jawa Timur boleh mengajukan sebagai sekolah BLUD. Kalau punya potensi di sekolahnya, itu justru ingin menjadi BLUD. Ya, berarti dari sekolah ngajuin dulu birokrasinya, baru nanti dari KAD pada dari gubernur. SK-nya itu dari mana? SK dari gubernur. Dari gubernur. Dari SK gubernur memang SK-kan saja bahwa sekolah itu BLUD gitu ya? Iya. Nggak ada syarat-syarat tentunya teknis. Dalam binaan sebelumnya ada proses. Kalau kami dulu selama 1 tahun untuk berproses menjadi BLUD, dilatih bagaimana pengelolaan keuangan. Berarti dalam hal teknis ya, teknis pengelolaan keuangan. Jadi regulasinya sudah urusan gubernur gitu ya. Jadi sudah sangat mudah itu ya, birokrasi. Ya, oke. Demikian sahabat literasi. Nanti kita akan eksplor lebih banyak dengan berkunjung langsung ya. Jadi pada hari ini, kalau nanti misalkan sahabat literasi ingin tahu lebih banyak juga, bisa langsung berkunjung ke Jawa Timur, karena di Jawa Timur udah cukup banyak SMK yang BLUD. Salam sukses selalu, bahwa SMK bisa, SMK hebat, luar biasa. SMK bisa, SMK hebat.